Hai, balik lagi di Tekoyaki, tempat asik ngobrolin teknologi. Bersama gue, Fatur. Kali ini gue akan bahas soal paket yang baru gue dapat dari JT Indonesia, yaitu JT09 series wireless neckband earphone. Ini barangnya gue pakai. Oke, kita langsung aja kenalan sama produknya, yaitu namanya adalah JT09 series. Lengkapnya adalah wireless neckband earphone. Jadi dia itu wireless alias pakai Bluetooth, dan neckband karena dia ada di leher, dan adalah sebuah earphone buat dengerin musik. Jadi kalau di dalam boxnya itu sendiri ada satu unit earphone-nya itu sendiri, ada kartu garansi yang jadi satu sama petunjuk, kabel charging micro USB, kenapa micro USB ya? Dan juga cadangan earbuds. Yang gue pakai saat ini adalah earbuds ukuran small karena kuping gue kecil. Oh iya, meskipun barang ini gue dapat dari JT Indonesia, tapi reviewnya ini adalah jujur dari pengalaman gue sendiri. Ya, meskipun pengalaman gue cuma baru beberapa hari, jadi kayak ini bisa disebut short review atau first impression aja. Di depan bungkusnya dia bilang itu ada IPX4 sweatproof, yang mana ini gue asumsikan produk ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang sering olahraga kayak gitu. Dan di belakang bungkusnya dia juga nyebutin beberapa fitur kayak noise cancelling, tapi ini bukan active noise cancelling kayak yang ada di AirPods Pro kayak gitu. Intinya adalah maksudnya dia earbuds-nya karet. Jadi kayak passive noise cancelling lah. Terus ada fast charging, gue kurang percaya sih. Terus ada wireless connection juga, yaitu Bluetooth. 3 button control, ada buttonnya. Terus magnetic design, nah ini agak menarik sih, kayak dia itu punya magnet yang bisa nempelin dua earphone-nya kayak gini. Kayak gini. Terus dia juga bilang crystal clear calls, yang gue agak ragu juga. Neckband structure, oke. HD sound quality, mungkin kita bahas selanjutnya aja kali ya. Selain itu ada juga spesifikasinya itu Bluetooth-nya udah 5.1, yang mana harusnya udah lumayan. Terus wireless working range-nya itu 10 meter tanpa ada halangan, yang mana itu wajar sih untuk sebuah produk Bluetooth. Baterainya 180 mAh dengan ketahanan sampai 14 jam playtime-nya, talk time-nya 12 jam, yang mana gue belum bisa bilang ini valid karena gue juga belum nyoba selama itu, tapi ya kita percaya aja, bisa sampai 14 jam. Speakernya 10 mm, frekuensinya 20 Hz sampai 20 kHz, charging time-nya 35 menit, dan voltage-nya DC 5 volt atau 500 mAh. Kalau gue lihat dari bungkusnya sih ini bukan produk yang spesial ya, kayak ya udah biasa aja. Apalagi dengan harga yang gue cek itu nggak nyampe 200.000, gue bisa bilang kayak ini ya bukan produk yang premium atau gimana gitu. Tapi mungkin aja dengan harga nggak nyampe 200.000 dia bisa ngasih produk quality yang lebih bagus daripada kompetitornya. Ya kita cek aja langsung. Kalau ngomongin harga, kita nggak bisa lepas dari build quality dari si produk ini. Jadi si JT9 series ini menurut gue biasa sih, kayak dia terbuat dari plastik, neckband-nya pun juga plastik. Dan kayak karet si earbuds-nya ini juga yang biasa kita temuin di earphone kabel biasa kayak gitu juga. Nggak ada yang spesial. Paling cuman ada magnetnya ini. Jadi ya 200.000 terkesan murah. Ya, nggak usah protes sih. Tapi dengan build quality yang seadanya, ada satu fitur yang menurut gue bisa bikin earphone ini jadi worth it, yaitu adalah kualitas suaranya. Dan kalau ngomongin suaranya, mari kita nyalain dulu. Jadi nyalainnya ada di button di sebelah kanan sini. Dan waktu dinyalain tuh kayak berisik banget sih, ada kayak suara macam-macam gitu di kuping kita. Jadi menurut gue agak mengganggu sih. Terlepas dari itu, dia itu punya kualitas suara yang menurut gue lumayan oke untuk di range harganya. Dia punya bass yang bulat dan juga kayak mid, suara mid yang itu yang cukup jelas.
Tapi kelemahan si earphone ini adalah di treble-nya. Kalau asumsi gue sih karena bass-nya itu terlalu dominan, terlalu kedengeran kayak gitu, jadi si treble ini kayak ngalah. Kayak suaranya itu malah menurut gue kalau di kuping gue itu jadi noisy gitu. Ya bukan yang ngeganggu banget sih, cuman kayak ya tidak balance aja sih menurut gue. Tapi overall sih kalau misalkan kita pakai earphone ini cuman buat dengerin musik atau dengerin film atau gimana gitu, yang casual-casual aja itu udah cukup banget sih. Suara yang dihasilkan itu nggak terlalu kayak gimana gitu, nggak jelek-jelek banget. Dia masih jelas vokalnya gitu, dan masih enak didengerin lah intinya. Cukup banget untuk sebuah earphone wireless dengan harga 200 ribuan, dan udah waterproof juga. Dan satu hal juga yang menurut gue perlu di-mention adalah si earphone ini udah stereo. Meskipun waktu gue dengerin pertama kali sih kayak mono gitu, tapi ternyata pas gue tes, ternyata udah stereo juga. Jadi kayak ya udah cukup sih. Untuk fungsi dari earphone, kalian bisa atur semuanya itu dari button di kanan ini. Jadi ada volume up, volume down, juga ada tombol power yang buat pairing juga, dan udah sih, simple gitu aja. Terus ngomongin soal Bluetooth-nya yang katanya udah 5.1 itu, menurut gue oke sih, kayak nggak terlalu delay, tapi ada sedikit, cuman nggak terlalu yang 1 detik atau setengah detik itu masih bisa dimaafkan lah. Mungkin kalau buat musik oke, tapi kalau misalkan main game ya mending jangan. Overall dengan harga kurang dari 200 ribu, paling nggak si earphone ini udah memenuhi standar minimal sebuah earphone wireless. Bisa dengerin musik dengan baik, bisa dikontrol secara wireless, dan juga ada Bluetooth-nya. Udah, itu doang. Ya kalau dari gue pribadi sih sebenarnya nggak ada yang gue ekspektasikan kayak gimana-gimana gitu juga. Bahkan gue bisa bilang kayak mending beli ini aja daripada beli TWS dengan harga yang sama. Gue yakin dengan harga 200 ribu kalian akan dapat TWS yang lebih buruk dari ini sih. Gue pernah punya soalnya. Dan salah satu kelebihan earphone ini dibanding TWS adalah ya kalian nggak usah takut hilang karena ada ini nyantol di leher. Dan juga misalkan kalau TWS kita lagi pakai helm itu kan juga ribet. Jadi kayak it's okay, kayak gini aja. Kesimpulannya sih, gue nggak bisa bilang banyak hal bagus dari si JT9 series earphone neckband wireless ini, karena juga ini adalah barang yang simply bukan selera gue sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan apa yang udah gue jelasin tadi itu cocok dengan kalian butuh earphone wireless yang bisa dibawa kemana-mana, tapi budgetnya terbatas, ya ini masih salah satu rekomendasi yang bisa gue rekomendasikan. Jadi ya menurut gue beli gadget itu sebenarnya sangat personal. Kita mau beli apapun itu menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan budgetnya, juga menyesuaikan lifestyle yang kita punya juga. Kalau misalkan ini cocok ya silahkan beli, dan kalau misalkan kalian tidak cocok ya it's okay, banyak produk lainnya yang lebih baik juga. So mungkin gitu aja review singkat gue dari earphone wireless neckband dari JT ini yang bisa nempel magnetnya. Kalau misalkan kalian suka video ini, like aja, dan kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Thank you yang udah nonton sampai akhir, dan stay tune on the next video.